Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel YouTube Weibo Entertainment, di mana channel ini akan berusaha untuk selalu membahas yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan di negara kita Indonesia, baik itu eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Tapi di akhir-akhir ini saya sedang tertarik membahas mengenai legislatif. Kenapa? Karena pada dasarnya legislatif itu adalah perwakilan rakyat. Mereka adalah wakil-wakil rakyat, wakil-wakil kita, wakil-wakil saya yang kita percaya, yang saya percaya untuk bisa memperjuangkan hak-hak rakyat, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, memperjuangkan keadilan rakyat supaya terimplementasi dengan baik. Tetapi tidak dipungkiri bahwa banyak sekali masyarakat termasuk saya yang sama sekali tidak puas dengan kinerja DPR RI sampai detik ini. Bahkan ada banyak beberapa hal-hal yang membuat kita semua, terutama saya, itu merasa kayak gimana DPR ini tidak pantas. Sesuatu yang dia lakukan banyak sekali tidak pantas. Perkataan yang mereka ucapkan banyak sekali yang tidak pantas. Belum lama ini saya membaca sebuah laporan kinerja dari DPR RI masa sidang yang terakhir ini sampai tahun 2024 kemarin, sebelum pelaksanaan pemilu. Saya sebagai masyarakat membaca hasil laporan tersebut yang katanya sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat. Justru saya sebagai masyarakat membacanya itu malu sendiri. Malu, dan saya nggak tahu kok bisa anggota DPR-nya sendiri tidak malu dalam melaporkan apa yang dituliskan dalam laporan kinerja di masa sidang tersebut. Di masa sidang yang terakhir ini, di tahun 2024 sebelum adanya pemilu. Kenapa saya sebagai masyarakat kok malu membaca laporan tersebut? Saya melihat laporan tersebut hanya memuat hal-hal yang positif, sehingga saya beranggapan bahwa laporan itu tidak lain hanya sebagai bentuk narsis diri dari DPR RI. Terlihat semua isinya itu membangga-banggakan atau membagus-baguskan lembaga DPR RI. Padahal sebenarnya apa yang mereka bagus-baguskan di laporan tersebut, saya sebagai masyarakat sendiri paham kalau itu hanya sekedar dibagus-baguskan dan tidak sesuai dengan realita yang ada, tidak sesuai dengan manfaat yang nyata yang dirasakan oleh masyarakat kita. Di situ dikatakan bahwa katanya DPR RI itu sudah berhasil mengesahkan undang-undang ini itu segala macam. Tetapi banyak sekali hal-hal yang disahkan itu justru sebenarnya tidak mempunyai atau tidak memiliki dampak secara langsung untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Contoh, undang-undang yang berkaitan dengan perampasan aset itu sama sekali nggak disahkan di dalam laporan tersebut. Padahal undang-undang tersebut bisa berpotensi untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Tetapi DPR RI tidak menyinggung itu semua. Belum lama ini ada sebuah rapat paripurna, rapat dengar pendapat. Ada salah satu anggota DPR Komisi 8 yang melaporkan bahwa ada di dapilnya
seseorang yang sebenarnya layak menerima bantuan dari pemerintah tetapi tidak mendapatkan. Artinya, bantuan yang disalurkan oleh pemerintah itu tidak tepat sasaran. Pertanyaan saya, program bantuan sosial ini sudah ada sejak lama. Bukan sebulan 2 bulan terakhir, sudah bertahun-tahun. Kalau sampai masih ada yang tidak tepat sasaran, artinya anggota DPR kita sudah gagal menjalankan fungsinya sebagai pengawasan. Kita tahu fungsi DPR itu ada 3, penganggaran, fungsi legislatif, sama fungsi pengawasan. Artinya dari indikasi ini, hal ini mengindikasikan bahwa DPR RI kita itu sudah gagal kerjanya dalam hal pengawasan. Dengan begitu, saya sebagai masyarakat wajar kalau sangat kecewa dengan kinerja DPR. Ini dari sektor atau dari sudut pandang bantuan sosial saja ini. Bagaimana dengan hal-hal yang lain yang lebih rumit? Saya yakin banyak sekali gagalnya. Padahal mereka digaji tinggi, digaji besar oleh negara untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi faktanya masih banyak sekali bantuan sosial saja yang tidak tepat sasaran. Artinya mereka gagal dalam bekerja. Artinya mereka buruk dalam bekerja. Artinya mereka perlu untuk dibekukan dulu, jangan digaji dulu, sampai benar-benar mereka memperbaiki kinerja mereka sebagai punishment, sebagai peringatan teguran keras kepada seluruh anggota DPR ini. Kalau tidak seperti itu, mereka akan terlena terus dengan kemewahan yang mereka nikmati itu. Kerjanya asal-asalan. Jadi banyak sekali ya sebenarnya bukti-bukti bahwa DPR RI kita itu tidak bekerja untuk rakyat. Ya mungkin ada 1-2 yang memang anggota DPR yang memang benar-benar memperjuangkan suara dan hak rakyat, tetapi tidak begitu didengar, tetapi tidak begitu direalisasikan, tetapi tidak begitu dipertimbangkan. Ada 1, 2, atau 3 beberapa bagian kecil anggota DPR RI kita yang memang baik hati, benar-benar menyuarakan suara rakyat, tetapi tetap kalah dengan anggota-anggota mereka, dengan ketua-ketua partai mereka yang sibuk dengan kepentingan masing-masing. Korupsi saja misal. CPI kita itu hanya ada di angka 34. Artinya itu sangat mengkhawatirkan. Artinya tingkat korupsi di Indonesia sangat-sangat tinggi, di bawah angka 50. Ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan DPR RI kita itu sangat buruk sekali. Sangat buruk sekali. Artinya saat ini DPR RI kita tidak bisa diandalkan. Saya sebagai masyarakat tentu mempunyai usul bahwa untuk saat ini DPR RI di seluruh Indonesia, baik DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten atau kota, stop dulu. Jangan dikasih gaji dulu karena percuma. Sampai kapan? Sampai benar-benar mereka bisa menyelesaikan satu persatu PR-PR mereka yang belum terselesaikan. Gak usah dikasih tunjangan itu segala macam, kasih saja uang saku. Sebulan 2 juta atau 3 juta saja. Sebagai apa? Sebagai bentuk komitmen mereka. Supaya mereka bisa benar-benar mau bekerja dengan baik. Seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya ingin saya ungkapkan, yang saya tujukan untuk DPR RI kita. Tetapi mungkin video ini tidak bisa terdengar sampai ke atas. Tapi minimal
ada 1, 2, 3 orang yang menonton video ini yang mereka juga ikut sadar bahwa penting sekali ya kita memberikan punishment, kita memberikan hukuman, kita memberikan peteguran keras kepada anggota DPR RI kita supaya menyelesaikan semua PR-PR-nya satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.